Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berada di SD 12 Ketung. Di sini saya akan mewawancarai dengan Kak Delia Sakti. Jadi Kak, bagaimana struktur organisasi kepengurusan pramuka? Ini kalau untuk jenjang penggalang itu ada yang namanya pertama, tidak pakai pemangku adat biasanya. Terus dari wakil pertama, juru uang dan kerani. Terus untuk struktur bawah itu ada regu. Kalau dari kepala sekolah itu Kak, pembinaannya ya? Kalau dari kepala sekolah, biasanya kalau kepala sekolah itu kamabikus kan. Dari kamabikus langsung turun ke pembina. Sedangkan kalau pembina ada yang namanya bindang atau pembina pendamping. Dari pembina pendamping atau dari pembina biasanya langsung turun ke anak-anak. Karena mau kami itu satu-satu yang pengurus itu Kak. Namanya kalau kami itu sebagai sekolah, kepala sekolah. Kalau kamabikus itu tergantung sekolah dan kepala sekolah ya. Kalau di tempat kakak, kamabigusnya itu Ibu Royatritis ya. Terus turun ke bindang, itu bindang ada yang namanya Depa. Ya, Depa sebenarnya. Terus kalau jadwal kegiatannya itu hari apa terus jam berapa Kak? Kalau untuk kegiatan biasanya ini itu tergantung dari kita sebagai pembina juga dengan ketentuan sekolah. Ada yang sekolah itu menentukan 4 jam untuk latihan, ada sekolah itu yang menentukan 2 jam untuk latihan. Itu tergantung hari juga. Kalau biasanya hari Minggu full karena itu kegiatannya kegiatan fisik. Mulai dari bina fisik, bina mental. Terus kalau untuk kegiatan lapangan biasa yang pakai display itu biasanya 2 jam sudah cukup. Terus kegiatan kepramukaan rutin dan yang rutinnya berapa? Yang rutin itu kayak latihan biasa, latihan baris berbaris, latihan pioneering, latihan sandi tali kemali, itu biasanya latihan rutin. Kalau latihan yang rutin itu biasanya hacking yang berada di alam itu non rutin karena diadakan misal ada event-event besar kayak hiking gabungan atau latihan gabungan, kemah, pengambilan tanda jabatan itu yang dilakukan. Kalau sarana yang tidak sekolah itu kegiatan pramukaan? Yang pertama ruangan. Ruangan kita perlu kan untuk memakai ruangan biasanya kita pakai kelas. Kalau kelas lebih kebutuhan 1-2 kelas, terus kursi meja juga disediakan untuk papan tulis, penghapus, spidol itu sudah disediakan. Alat pramuka ya? Nah, kalau dari alat pramuka itu stok, tali, bendera, stick, biasanya juga ada. Terus sistem nilai kepengurusan pramuka saya. Kalau sistem penilaian itu aktif tidak aktif. Kalau siswanya aktif biasanya nilainya lebih besar. Kalau yang kurang aktif, misal latihan dalam 1 bulan latihan itu ada 4-5 kali pertemuan. Kalau dia cuma 3 atau 2 kali pertemuan, berarti dia tidak aktif. 4 kali sampai 5 kali sampai dalam seminggu Kak? Dalam 1 bulan. Terus prestasi yang diraih dalam kegiatan pramuka di sekolah ini apa ya? Kalau di sini kita sudah pernah kemarin tuh ikut lomba trilomba di SD lumayan dapat pengalaman. Terus kita baru saja mengadakan yang namanya kemah untuk gugus depan ini saja, tidak untuk gugus depan lain. Jadi kita buat forum untuk kita sendiri, ngadain
4, 5, dan 6. Jadi dalam cakupan yang luas itu kita sebagai pembina tentu memastikan anak-anak menyerap materi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, juga mereka biar lebih akrab, membuat mereka lebih akrab, lebih bisa berbaur. Misalnya tadinya tidak punya teman kan, jadi bisa punya teman. Ya, sekali lagi, Kak. Terima kasih kepada Kak Lilia Sakti atas wawancaranya. Ya, sama-sama.